Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi. Yang kami hormati Bapak Donald Stephen dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI. Yang kami hormati Ibu Arjeti Bilbina, SE MAP, Autis Indonesia, Ibu Dr. Immaculata Umiyati, SPD MSI. Yang kami hormati juga Ibu Yesi Aritonang, Sarjana Hukum. Dan yang kami hormati Ibu Pravistania Remadiara Putri, SPI, MPSI, Psikolog. Dan yang kami hormati juga hadir di sini komunitas anak muda, mungkin anggotanya lebih banyak anak Gen Z ya mungkin, dan ini jumlahnya, dan saya juga termasuk salah satu anggota juga, member di situ ya. Di seluruh Indonesia anggotanya atau membernya sudah sampai 71.000 anak muda berprestasi dan peduli terhadap lingkungan, karena isu anak Gen Z itu suka dengan isu lingkungan ya. Dan yang saya salut sekali adalah komunitas teman baru ini juga peduli dengan charity. Mereka selalu memberikan waktunya untuk charity. Dan besok kita juga ada acara di Car Free Day di Jakarta bersama dengan anak-anak sindrom ya. Turut hadir, terima kasih sekali Bro Ega dan Bro Rani ya. Dan yang saya hormati seluruh hadirin dan undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan juga rekan media yang turut hadir hari ini, yang saya pikir adalah media yang selama ini sudah setia dengan pemberitaan tentang isu-isu terhadap perlindungan anak. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat dan karunia-Nya kita berkumpul di tempat ini, di tempat yang sangat baik ini, di The Amani Palladium Theater LSPR, dalam acara in memoriam 1 tahun Aris Merdeka Sirait. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian, saya Agustinus Sirait selaku panitia acara, izinkan saya menyapa dengan sebuah pantun. Boleh minta cakepnya ya? Boleh. Pagi hari menuju siang, matahari menuju barat. Kami ucapkan selamat datang buat hadirin yang terhormat. Bapak, Ibu, dan hadirin yang kami cintai, akhir-akhir ini kita melalui media hampir setiap hari mendengar, melihat, dan membaca bahwa dunia anak-anak kita saat ini sangat sedang tidak baik-baik saja. Bahkan saya menyebutnya dalam keadaan sangat darurat dan sangat genting. Mungkin masih hangat di berita media saat ini. Terjadi ada satu pemilik panti asuhan di Tangerang beserta guru dan pengurusnya
melakukan pelecehan seksual sebanyak hampir 70 anak bahkan lebih, ya. Itu sangat menggugah hati kita bersama. Saya pikir siapapun orang yang mendengar berita itu sangat ironis sekali. Ada berita lagi, ada 4 orang di Palembang, usia anak juga menyakiti anak seusianya juga, bahkan sampai meninggal. Dan kemudian kita bisa teringat lagi beberapa waktu yang lalu kita juga dari founder, kebetulan saya juga di Polsek Automedia, saya juga mengikuti ada pemilik tempat penitipan anak di Depok juga melakukan hal yang sama, kekerasan terhadap anak yang masih usia balita, dan sebagainya, dan sebagainya. Tentu ini membuat kita miris dan hati siapapun bersedih sekali. Karena semuanya sudah di luar nalar akal dan pikiran kita. Lalu, salah siapa ini? Bagaimana masa depan anak-anak kita ke depannya? Apakah generasi ini kita biarkan begitu saja menghadapi atau nantinya akan mengisi Indonesia Emas 2045? Sesungguhnya peringatan 1 tahun Pak Aris merdeka itu sudah sebenarnya jatuh pada 26 Agustus yang lalu. Dan kami, keluarga besar Aris Merdeka Sirait, sesungguhnya sudah merayakan secara sederhana peringatan 1 tahun Pak Aris Merdeka Sirait. Namun hati kami tergugah, hati kami tidak bisa diam melihat keadaan ini. Dan harus ada yang kita perbuat, apapun itu, sekecil apapun itu, yang berguna untuk masa depan anak-anak kita. Dan almarhum Merdeka Sirait kita kenal adalah seorang tokoh aktivis perjuangan, pahlawan, perlindungan anak. Sebelum beliau meninggal masih sempat menciptakan 2 karya terbaik. Jadi 2 minggu atau 3 minggu sebelum beliau meninggal, beliau merampungkan buku karangannya yang berjudul Anak Berkonflik dengan Hukum. Dan ini menurut kami bukunya sangat relate sekali dengan keadaan hari ini. Bagaimana anak-anak kita melakukan kekerasan dan tentunya akan berhadapan dengan hukum. Dan saya pikir kebetulan ada Ibu RJP di sini. Ini adalah pesan juga bahwa sistem peradilan anak kita juga harus direvisi karena tidak sesuai lagi dengan zamannya, Bu. Lalu kemudian almarhum juga menciptakan sebuah lagu yang berjudul Stop Kekerasan. Dan itu lagi-lagi sangat relate sekali dengan keadaan anak Indonesia hari ini. Oleh karena itu, melalui acara In Memoriam 1 tahun Aris Merdeka Sirait ini, sebenarnya ada 3 poin penting acara yang kami mau sampaikan. Yang pertama adalah lagu beliau kita jadikan sebuah video klip, dan harapan kami nantinya akan menjadi campaign untuk stop kekerasan di Indonesia. Dan juga hari ini juga kita akan launching bukunya yang berjudul Anak Berkonflik dengan Hukum.
Lalu yang ketiga, mungkin sangat sedikit yang tahu rekam jejak Pak Aris. Selama ini MC tadi menyebutkan 36 tahun Pak Aris mendampingi anak atau berkegiatan mengurus anak Indonesia. Itu bermula sebenarnya dari tahun 1987. Pada saat itu almarhum Aris Merdeka Sirait mendirikan satu yayasan yang namanya Yayasan Kompak Indonesia. Dan saat itu diketuai juga oleh Ibu Rosti Mali Munte sebagai ketuanya. Dan hari ini kalau almarhum bisa menghadiahkan dua karya terbaiknya, yaitu lagu dan buku, kami juga panitia ingin menghadiahi beliau satu yayasan yang akan menggunakan nama beliau sehingga mungkin bisa dikenang untuk Indonesia ini, yaitu Yayasan Aris Merdeka Sirait. Harapan kami buku ini bisa berguna sebagai panduan dalam menghadapi permasalahan-permasalahan anak saat ini, baik berguna untuk orang tua, aktivis perlindungan anak, pengacara, mahasiswa, dan sebagainya. Mari bersama-sama seluruh lapisan masyarakat, orang tua, kampus, mahasiswa, aktivis pegiat perlindungan anak, pemerintah, dan pemangku kebijakan berkolaborasi untuk anak Indonesia. Demikian sambutan saya. Mencoba flashback ya tentang bagaimana kehidupan perjuangan dari Bung Aris Merdeka Sirait. Kebetulan kami sama-sama dari Pematang Siantar, jadi sama-sama Siantar men. Karena itu punya kedekatan emosional yang luar biasa sejak dulu, dan memang sama-sama bekerja berjuang untuk hak-hak sejak tahun 80-an. Jadi angkatan-angkatan awal kami dulu selain almarhum saya ada almarhum Muhammad Farid, Yahya, dan juga ada beberapa nama-nama lain bekerja secara serius di masing-masing lokasi, ada di Jakarta, di Medan, Mataram, di Jogja, dan lain-lain untuk memperjuangkan anak-anak, terutama anak-anak yang mengalami marginalisasi, kekerasan, dan lain-lain. Panjang sekali dengan Bung Aris, saya masih ingat itu. Kami bersama-sama dulu membawa isu buruh anak. Itu satu pertemuan yang bersifat global. Ada namanya Global Mass Against Child Labor. Itu gerakan yang luar biasa. Tokohnya kemudian menjadi pemenang Nobel, namanya Kailash Satyarthi, orang India. Sahabat baik kami berdua. Jadi saya dan Bung Aris ini punya hubungan yang sangat baik dengan Kailash. Kailash akhirnya beberapa tahun yang lalu mendapatkan penghargaan Nobel karena perjuangannya terhadap hak buruh, tidak saja di Asia Selatan, tapi juga di seluruh dunia. Dia penggagas Global Mass. Dan kami sebagai aktivis hak anak Indonesia itu bekerja bersama beliau memperjuangkan seluruh dunia, ratusan ribu orang dan ratusan ribu anak-anak seluruh dunia itu bergerak dari satu titik daerahnya, kemudian bergerak ke daerahnya. Indonesia misalnya dari Jakarta dan Medan bergerak di beberapa negara ASEAN, setelah itu menyeberang ke Asia Selatan sampai kemudian kita berkumpul di depan gedung ILO untuk menyuarakan yang disebut sebagai Stop Buruh Anak. Perjuangan itu luar biasa dan mulai dari kerja-kerja kecil di tiap-tiap tempat. Ada yang di Jakarta misalnya Kompak, ada yang di Medan, ada yang di Surabaya, di Jogja, dan lain-lain. Pada titik tertentu, orang-orang yang bergerak sejak tahun 80-an ini kemudian menjatuhkan satu ide, bagaimana kalau kita juga bentuk gerakan nasional untuk mengadvokasi hak anak ini. Pada titik tertentu, kemudian tokoh-tokoh ini membagi dua.
Satu namanya koalisi NGO pemantau anak, saya yang jadi pemimpinnya. Kemudian satu lagi Komnas Perlindungan Anak, Bung Aris. Jadi dua anak siantar ini memimpin dua institusi. Koalisi yang saya pimpin itu lebih sebagai koalisi yang senyap saja, karena tugasnya melakukan pemantauan, membuat laporan tentang situasi anak, dan juga disampaikan ke pemilihan anak. Jadi memang nggak bunyi, banyak orang nggak tahu itu, sebab dia memang bekerja untuk melakukan pemantauan, dokumentasi, dan satunya lagi, ini memang kita sepakati sejak awal saya dengan Muhammad Farid almarhum. Ini kita proyek ini kan harus ini, karena ini membutuhkan seorang vokalis yang luar biasa. Kenapa? Karena Komnas PA ini memang didesain supaya bisa menjadi advokator yang menyuarakan ke publik tentang situasi anak. Wah, ini kalau Farid bilang kalau saya susah, saya ini nggak suka tampil di publik. Jadi kita sepakat waktu itu harus kita dorong. Makanya muncullah Komnas PA. Dan kalau ibu bapak perhatikan, saya punya pengalaman Pak 5 tahun jadi ketua Komnas. Datang ke satu daerah, ada orang yang nanya begini, Pak bapak anak buahnya Pak Aris ya? Kalau saya ketua Komnas HAM, ya kan, dengan lembaga resmi diatur oleh undang-undang. Sementara Komnas PA ini tidak diatur oleh undang-undang. Tapi ada yang bertanya begini, atau ada yang bertanya, kiprahnya ya Pak ya? Gitu. Bayangkan, satu sosok tokoh, kemudian dia bisa memiliki satu kekuatan dan nama yang lebih besar dari nama organisasi. Dan nama organisasi, ya Bapak nggak usah saya ulang lagi misalnya. Bahkan Komisi Perlindungan Anak yang resmi di bawah undang-undang itu karena nama besarnya dibandingkan Aris Merdeka Selalu. Kalau yang kata tadi, bahkan ada orang yang tanya, Pak, Bapak stafnya Pak Aris ya gitu. Saya merasakan juga bagaimana sebagai ketua Komnas HAM, saya tentu saja kalau datang ke daerah disambut oleh Polda misalnya. Bung Aris ini juga dijemput di bandara oleh Kapolda, padahal bukan pejabat negara, kan gitu. Kenapa? Karena kemampuannya mengekspresikan apa yang menjadi tadi disebut oleh Bung Agustinus, situasi anak-anak itu, keprihatinan tentang apa yang dialami oleh anak-anak itu, dia mampu menyuarakan itu kepada publik. Sehingga kalau kita bicara kepedihan situasi anak-anak yang tertindas, yang mengalami eksploitasi, kekerasan, Bung Aris adalah penyambung lidah. Dan itu disambut oleh masyarakat yang saya katakan, bukan dibenci oleh publik, bukan dibenci oleh pihak-pihak yang disebut penegak hukum, pejabat negara, tapi justru disambut. Kemampuan artikulasi inilah yang menurut saya satu keunggulan yang tidak tertandingi sampai hari ini oleh sahabat saya, teman baik saya, orang sekampung saya yang namanya Aris. Saya nggak tahu apakah nanti akan muncul tokoh sekali ke beliau yang dia lebih besar dari nama lembaga-lembaga yang ada dan bisa menjadi cerminan. Kan kalau kami orang Batak ini kan wajahnya kan sangar-sangar. Ya Pak Menteri, Pak Pendeta juga tahu lah. Tapi saya bertemu dengan banyak anak-anak di Indonesia, baik sebagai dulu aktivis anak maupun sebagai ketua Komnas. Mereka tidak merasakan kesangaran wajahnya Aris Merdeka Selalu, tapi mereka merasakan satu kehangatan dari seorang tokoh, dari seorang bapak. Sehingga kita lihat bagaimana kalau dia bertemu dengan anak-anak itu merasa seperti dalam pelukan kehangatan perlindungan seorang bapak yang namanya Aris Merdeka Selalu. Itu tidak mudah. Satu-satunya alasan kenapa itu bisa diraih oleh almarhum karena dia melakukannya dengan ketulusan. Saya tahu persis kalau beliau ini mau mencapai satu yang katakanlah secara material bisa dinikmati dalam masa hidupnya, wah mudah buat dia. Tapi dia justru menjalankan tugas-tugas kemanusiaan itu dengan sepenuh hatinya, ketulusannya. Karena memang datang dari nurani. Itu yang mungkin anak-anak tadi itu tidak melihat wajahnya yang sangat itu, dengan jenggotnya, rambutnya,
Yang kalau kita lihat sekilas kan ini, wah ini kayak khas anak Siantar, Pak Pendeta. Kami anak Siantar ini selalu kenal ini kan, orang takut karena ini biasanya preman. Tapi wajahnya itu justru memberikan kehangatan kepada anak-anak yang menjadi korban itu, karena dia datang dengan ketulusan. Ketulusanlah yang menjadi kekuatan utama dari almarhum Aris Merdeka Sirait, sehingga saya katakan akhirnya justru namanya jauh lebih besar dari nama lembaga, bahkan dari lembaga-lembaga negara yang diatur dan diberikan mandat oleh undang-undang. Itu luar biasa. Jadi bisa dikatakan beliau adalah bapak anak-anak Indonesia sebetulnya. Saya sangat bersenang hati karena tidak hanya peluncuran, tapi kemudian nanti juga akan ada peresmian Aris Merdeka Sirait Foundation. Mudah-mudahan foundation ini, yayasan ini bisa menjadi sarana bagi kita semua untuk memperjuangkan hak anak-anak sebagaimana Aris Merdeka Sirait dulu cita-cita kami. Saya tahu persis karena kami sering sampai pagi ngobrol berdua apa yang dia impikan. Dan di balik itu semua, Bapak Ibu sekalian, Ibu Rosti Munti adalah penopang utama. Sekali lagi, jangan lupakan juga jasa dari seorang istri dan seorang perempuan yang luar biasa. Tidak ada laki-laki atau suami yang luar biasa tanpa seorang perempuan dan istri yang lebih luar biasa lagi dibandingkan kami laki-laki. Terima kasih sekali lagi. Saya sangat terkesan, seumur hidup saya mungkin akan pernah melupakan bagaimana persahabatan saya dengan Bung Aris Merdeka Sirait. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Ros selaku istri almarhum Bapak Aris Merdeka Sirait, Bapak Agustinus selaku sebagai adik Bapak Aris. Lalu di sini ada sahabat-sahabat luar biasa, ada Ibu Barzini, lalu ada Pak Bima, ada Ibu Imakulata, ada Bang Uut, Kak Uut, dan saya lihat ada dari Komnas Serang atau Banten ini ya, wah luar biasa. Baik, di sini saya mewakili sebagai PAUD. Saya di PAUD itu sebagai Direktur PAUD Inspirasi Indonesia, sekaligus juga sebagai komisioner di Komnas Perlindungan Anak. Jadi 2015 saya bergabung di Komnas Perlindungan Anak. Waktu itu diminta sama Pak Aris untuk pertama menjadi bendahara umum. Lalu sepanjang perjalanan kurang lebih hampir 9 tahun, saya mengenal sosok Pak Aris sangat luar biasa. Banyak hal yang kami pelajari sebagai generasi muda, semangatnya, spiritnya. Lalu dari beliau lah saya banyak mengetahui tentang perlindungan anak yang ada di Indonesia. Sampai dengan hari ini, dari beliau juga saya banyak diajari, terus kemudian di mana memperjuangkan hak-hak anak yang ada di Indonesia. Betul tadi yang sahabat Pak Aris sampaikan, kalau ingin mencari uang, di sini kita sebenarnya mudah sekali. Tetapi waktu itu ada kasus besar yang pada saat itu saya mendampingi Pak Aris, kasus di Surabaya, di mana waktu itu salah seorang pelaku waktu itu pernah memberikan kita cek kosong. Lalu saya dengan Pak Aris diminta untuk mengisi cek tersebut. Lalu Pak Aris bilang, "Dian, kalau kamu mau kaya apa enggak? Kalau kamu mau kaya, kamu isi ya." Terus saya bilang sama Pak Aris, "Pak, nanti kalau kita mati kita nggak bawa apa-apa, Pak." Saya bilang, "Oke, kembalikan cek itu lihat, kita tetap memperjuangkan hak anak Indonesia." Jadi sebetulnya banyak hal yang saya pelajari, saya bersama Pak Aris ketika kami turun memberikan bantuan, terus kemudian menyapa anak-anak di seluruh Indonesia, itu sangat luar biasa. Jadi saya bilang anak-anak itu tidak takut dengan jenggotnya, anak-anak itu tidak takut dengan parasnya, tapi itulah Tuhan berikan karunia anugerah yang sangat luar biasa. Ketika beliau turun, anak-anak sudah langsung menghampiri almarhum. Dan kami di sini juga bersama dengan teman-teman yang ada di Komnas Indonesia pastinya mengucapkan turut berbangga hari ini berdiri salah satu lembaga yang dinamakan Aris Merdeka Foundation. Nah, ini adalah hadiah
nanti untuk anak-anak, cucu dan semuanya, bahwa ada seorang sosok perlindungan anak, seorang manusia yang berhati luar biasa yang sampai akhir hayat hidupnya masih terus memikirkan hak-hak anak Indonesia. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya muliakan, sebelum buku ini di-launching, saya bercerita sedikit bagaimana suami saya, Pak Aris Pardika Sirait, untuk menyelesaikan penulisannya tentang buku ini. Setahun yang lalu, persis di tanggal 26 Agustus, Pak Aris sudah meninggalkan saya dan meninggalkan kita semua tentunya karena dipanggil oleh Sang Khalid. Ini tentu membuat saya sebetulnya sangat-sangat kehilangan, karena di keseharian kami selalu bersama. Persisnya setelah beliau mengalami sakit jantung di tahun 2016. Jadi setelah itu saya sudah memutuskan untuk tidak lagi beraktivitas secara sendiri, tapi khusus untuk mendampingi sebagai asisten pribadinya lah, seperti itu. Kemanapun kami selalu bersama-sama. Maka apa yang dikatakan oleh itu saya tadi, itu Ketua Damanik, Ketua Komnas HAM, pengalaman kami di masa lalu sejak muda sampai kami berumah tangga sampai sekarang ini, itu tetap menjadi bagian dari hidup kami, karena kami bertemu adalah sebagai aktivis perburuhan, kemudian aktivis di dunia anak dan seterusnya. Nah, saya mau bicara sedikit tentang buku ini. Suami saya itu mengalami penyakit sejak tahun 2016. Waktu itu masih jantung itu masih hanya satu ring yang dipasang, tetapi ketika di akhir hidupnya sebetulnya sudah ada 4 ring. Tetapi bukan itu yang membawa penyakitnya sesungguhnya di akhir hidupnya, karena untuk penyakit jantung terdeteksi dengan baik dan terawat dengan baik, karena saya memang full time mendampingi suami saya seperti itu. Tapi yang di luar dugaan kita adalah penyakit yang kita tidak terlalu menganggap sesuatu yang serius, karena hanya ada bakteri di kandung kemihnya yang menghambat untuk BAB dan seterusnya seperti itu. Ternyata itu awal dari penyakitnya, sehingga secara singkat saya mau katakan ada 3 kali Pak Aris masuk rumah sakit. Nah, yang membuat sebenarnya serius adalah beliau tidak bisa berhenti untuk bekerja siang dan malam. Itu sebenarnya yang membuatnya, karena ketika ada terus-menerus kasus dimanapun, hampir di seluruh Indonesia, Ibu Bapak, pasti akan didapat laporannya oleh beliau, karena jaringannya dengan media di seluruh Indonesia, baik yang online maupun yang mainstream, TV nasional dan seterusnya, itu sangat baik, dan itu sampai kepada bukan hanya di kota tapi sampai ke kecamatan. Jadi full di HP-nya itu adalah pengaduan setiap hari. Nah, yang tidak bisa diabaikan adalah ketika ada kasus-kasus harus ditanggapi, karena semua menuntut harus ditanggapi. Karena apa begitu? Ada banyak kasus di daerah, kalau tidak ada dorongan, hampir-hampir itu tidak ditangani dengan baik. Sepertilah kondisinya kira-kira. Jadi mau tidak mau beliau harus selalu siap meresponi itu siang dan malam. Nah, oleh karena itulah maka
kecapean atau kelelahan itu sebenarnya. Tapi saya mau katakan tidak mau kami hitamkan penyakit. Memang Tuhan sudah mengatakan sampai di sinilah dulu perjuanganmu, ya engkau akan kembali kepada Tuhan. Nah, untuk buku ini sendiri dituliskan sesudah keluar dari rumah sakit pada waktu yang kedua. Gitu. Nah, apa yang ada di buku ini nanti akan kami bahas di sesi berikutnya dengan Pak Uud dan Pak Sedian ada di sini. Saya kira inilah buku yang berjudul tadi Perlindungan Anak bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Inilah dia, mari kita saksikan nanti untuk pembahasan yang kami akan lakukan di sesi berikutnya. Karena semua punya anak, semua punya cucu. Anak Bung Deddy adalah anak saya, cucu Bung Deddy adalah cucu saya. Harus kita selamatkan. Bukan karena saya kenal dengan Bung Deddy, tapi kenal anak Indonesia. Kalau dilecehkan, kecuali dunia runtuh, saya akan berhenti. Perjalanan merupakan langkah yang tak berhenti dengan semangat. Semangat berbagi, menjaga, dan melindungi anak Indonesia. Berbagai terpaan datang silih berganti.
meja di belakang, dipersilahkan. Dan buku ini alhamdulillah sudah ditandatangani oleh Ibu Ros. Saya khusus minta sama Bunda Ros untuk menandatanganinya. Dan buku ini memang berisi sangat syarat untuk segala info pertolongan untuk anak Indonesia. Ibu Ros. Terima kasih Ibu Santi, Ibu Bapak yang saya hormati dan hadirin sekalian. Melalui kesempatan yang baik ini, saya akan menyampaikan pokok-pokok pikiran Pak Aris Perdana Sirait dalam kerangka perlindungan anak di Indonesia, khususnya yang ada tertuang di dalam buku ini. Tentu tidak semuanya, saya hanya mau bicara sedikit saja supaya terlihat bahwa buku yang berjudul Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum menjadi sesuatu yang penting dan menjadi legasi dari Pak Aris untuk kita semuanya. Di dalam buku yang ketiga ini, saya kira saya harus menyampaikan bahwa komitmen dan keterpanggilan hati Pak Aris seumur hidupnya untuk menangani anak-anak terlihat jelas di dalam buku ini. Bahkan melalui kesempatan ini sebenarnya saya mau mengajak kita semua, walaupun saya yakin kita pada dasarnya sangat mencintai anak-anak dan setuju dengan ajakan supaya kita terpanggil untuk ikut serta dalam barisan dan arak-arakan menjadi bagian atau pemerhati atau yang peduli terhadap anak-anak di Indonesia. Kemudian juga saya mau menyampaikan bahwa yang dituliskan Pak Aris di buku ini adalah kondisi faktual tentang anak-anak Indonesia dan tentu akan disoroti dari perspektif perlindungan anak. Oleh karena itu merupakan konsekuensi logis jika dalam buku ini semuanya memang dikaitkan dengan hukum. Maka di bagian pertama dalam buku ini instrumen-instrumen yang mengatur semua kehidupan anak dalam aspek hukum itulah yang ada di sana. Artinya apa, teman-teman, khususnya untuk yang aktif menangani anak di lapangan, semua hukum yang berkaitan sudah dimuat atau disatukan di dalam buku ini di bagian pertama. Artinya supaya kita lebih mudah menangani apabila ada kasus-kasus atau persoalan, kita langsung bisa melihat tanpa juga harus membuka buku satu-satu seperti itu. Namun sebenarnya yang mau dikatakan oleh Pak Aris tidak melulu soal hukum. Ini yang paling penting, Ibu Bapak dan hadirin yang saya hormati. Bahkan jauh daripada hukum yang ingin disampaikan oleh beliau kepada semua pihak, bahwa saat ini anak-anak kita tidak dalam keadaan yang baik-baik saja, atau bahkan sudah menjadi yang luar biasa, baik di dalam perilakunya, tindakannya, dan segala aspek yang menyangkut kehidupan anak sudah tidak dalam keadaan normal, tapi dikatakan abnormal. Karena apa? Pak Aris di sini kalau dilihat nanti di bagian penulis, beliau bicara tentang patologi sosial anak. Apa patologi sosial anak? Patologi kan patos berasal dari kata penyakit, kemudian logos adalah ilmu. Jadi Pak Aris mau mengatakan bahwa yang saat ini terjadi adalah penyimpangan tingkah laku atau yang sudah tidak normal, sudah melanggar norma-norma, atau dikatakan bahwa masyarakat kita saat ini sedang sakit secara sosial. Oleh karena patologi sosial sudah melanda hampir seluruh masyarakat, maka tidak dapat dihindari anak-anak pun terpapar mengalami hal yang sama. Kenapa demikian? Karena anak berada di tengah-tengah keluarga. Kalau keluarga sudah dalam keadaan sakit secara sosial, dengan sendirinya kita sudah hampir dapat pastikan anak-anak yang ada di dalam keluarga pun tidak akan mendapat perhatian, tidak akan dididik dengan norma-norma spiritual, agama,
dan seterusnya. Dan anak-anak yang sedemikian ketika dia keluar dari rumah sudah hampir dapat dipastikan juga akan mudah terjerumus kepada penyakit-penyakit sosial yang ada di luar. Kalau anak muda atau pelajar, itulah yang kita lihat melalui perilaku yang sangat tega, bahkan sadis. Itu juga dituliskan sama Pak Aris karena ditangani secara langsung kasus-kasus seperti itu. Tidak ada lagi di tengah-tengah keluarga tentang nilai-nilai sosial spiritual yang baik, maka mereka pun akan terpapar dan mudah terjerumus menjadi pelaku-pelaku kekerasan, menjadi pelaku-pelaku tawuran kalau di sekolah, mengkonsumsi miras, bahkan narkoba. Karena untuk anak, faktor lingkungan sangat-sangat berperan di dalam perkembangan baik secara sosial, psikologi, dan seterusnya. Hal sedemikian memberikan kontribusi menjadi pada saat ini terjadilah krisis moral dan minus akhlak terhadap anak-anak. Dan Pak Aris menunjukkan contoh-contoh yang sangat konkret di dalam buku ini, khususnya di bab 3. Nah, dalam keadaan yang sedemikian, apakah kita tidak layak atau mengatakan bahwa memang patologi sosial sudah tidak hanya kepada orang dewasa tapi juga kepada anak-anak? Pak Aris di sini mengambil satu contoh, saya ambil contoh-contoh yang singkat saja. Ketika menghadiri Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli tahun lalu 2023, maksudnya sebelum sebulan ya sebelum Pak Aris meninggalkan saya dan meninggalkan dunia fana ini, waktu itu menghadiri Hari Anak masih di Semarang, dan ada keluarga yang datang ke penginapannya, membawa dua keluarga datang membawa anak umur 6 dan 7 tahun yang diperkosa oleh anak lainnya umur 11 tahun. Nah, padahal beliau ke sana, kami ke sana adalah untuk merayakan Hari Anak Nasional yang dirayakan secara nasional baik oleh pemerintah dan seluruh anak-anak. Tetapi pada saat yang sama, sebelum pergi ke acara sudah disuguhi dengan hal-hal yang sedemikian, anak yang diperkosa gitu. Nah, hal inilah yang membuat memang betul-betullah sudah keadaan sudah sangat-sangat abnormal kan, seperti itu ya. Kemudian juga ada banyak contoh-contoh yang terjadi bagaimana seorang pelajar atau beberapa orang pelajar melakukan kekerasan terhadap temannya baik secara seksual ataupun fisik yang diliput oleh media gitu, maksudnya media sosial. Oleh karena itu, maka dapat dikatakan memang sungguhlah saat ini masyarakat sedang sakit. Kalau kita tidak menunjukkan bahwa kita masih sehat, baik secara akal budi, secara sosial, secara spiritual, maka kita pun akan terlarut di dalamnya. Kira-kira seperti itulah ajakan yang mau disampaikan dan melalui buku ini. Nah, Ibu Bapak dan hadirin sekalian, ada satu hal yang maha penting yang disampaikan adalah di dalam kegalauan beliau menghadapi seluruh persoalan ini, akhirnya tiba pada satu kesimpulan bahwa undang-undang sistem peradilan pidana anak saat ini harus direvisi. Itu sudah disampaikan beliau berulang kali, baik melalui forum-forum resmi maupun di media, di televisi, melalui dialog-dialog sudah disampaikan berulang kali, dan sampai hari ini saya kira ini belum dilaksanakan. Oleh karena itu menjadi tugas tanggung jawab kita untuk meneruskan ini, khususnya kami di Aris Merdeka Sirait Foundation tentu bekerja sama dengan semua para pihak untuk menggaungkan ini. Karena apa? Karena keadaan anak sekarang ini bukan lagi hal yang biasa, tetapi sudah luar biasa. Sistem peradilan pidana anak sudah waktunya untuk direvisi. Tentu mengatakan ini mudah, tetapi untuk melakukannya dituntut semua peran serta kita, karena semua yang ada di sini juga dari berbagai macam profesi. Ada yang pengacara, ada yang psikolog, ada yang guru, ada segala macam. Mari kita sama-sama untuk mendukung ini. Ini adalah pesan penting melalui buku ini supaya anak-anak
semakin terlindungi hak-haknya. Dan satu lagi yang terakhir mau saya katakan, anak sebagai korban sudah banyak sekali dan itu sudah ditangani. Anak sebagai pelaku yang belum mendapat perhatian yang serius sampai hari ini, karena anak-anak yang menjadi pelaku masih belum mendapat perhatian secara sosial, secara banyak hal. Dan satu hal lagi, anak sebagai saksi. Nah, anak sebagai saksi menjadi sangat penting di buku ini karena ada kasus yang belum pernah terjadi di Indonesia yang ditangani oleh Komnas Perlindungan Anak tentu melalui Pak Aris. Seorang anak yang berusia 5 tahun menjadi saksi untuk korban pembunuhan berencana, artinya pasal yang sangat serius. Saksinya satu-satunya adalah anak yang masih berumur 5 tahun. Itu bisa diputuskan si pelaku dihukum 20 tahun penjara karena anak ini bisa menjadi saksi, tentu dengan penanganan yang serius, pendampingan oleh psikolog dan didukung oleh bukti-bukti otentik di lapangan, sehingga terjadilah kasus keadilan terhadap korban. Hanya perjuangan melalui seorang saksi anak yang masih berusia 5 tahun, walaupun pada akhirnya di umur 9 tahun baru selesai kasusnya. Artinya apa, Ibu Bapak? Kalau ada misalnya anak-anak kita yang menjadi saksi, tetapi kalau bisa dia difasilitasi dengan baik, didampingi dengan baik, ternyata bisa merubah membuat keadilan, bahkan kita boleh katakan menjadi jurisprudensi untuk hukum kita secara nasional. Kira-kira begitu yang ada di dalam buku ini, Bapak Ibu. Nah, saya hanya bercerita sebatas itu karena saya bukan ahli hukum juga. Saya tetapi hanya mendampingi Pak Aris selama ini. Oleh karena itu, untuk menyoroti dari aspek hukum, saya akan panggil pakarnya di sini. Ada Pak Muhammad Uud Lufti dari seorang dosen Fakultas Hukum dan juga salah seorang komisioner Komnas Anak, dan juga untuk Pak Rudi Edward Selvian. Sudah adakah? Bapak akan bercerita apa yang mau diceritakan. Saya tidak tahu tentang pengalamannya, bagaimana didampingi oleh Pak Aris memperjuangkan kasus di tengah-tengah keluarganya. Yang pertama tentu saya berikan kepada Pak Rudi saja dulu. Apa yang mau Bapak sampaikan? Silahkan Pak. Baik, selamat pagi menjelang siang semuanya. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bercerita sedikit tentang apa yang kami alami. Betul tadi disampaikan oleh Ibu bahwa kasus yang kami alami itu satu-satunya kasus yang sudah berkekuatan hukum, di mana seorang anak berusia 6 tahun menjelang 6 tahun bisa dijadikan saksi ketika dia menyaksikan bapaknya dibunuh di depan matanya sendiri. Nah, kasus ini terjadi sebenarnya bulan Agustus tahun 2018 yang lalu. Dan anak ini juga sebenarnya tadinya kami tidak tahu bahwa dia melihat pembunuhan itu. Tapi ketika bapaknya dikuburkan bulan Agustus, lalu anak ini rewel di Papua sana, di Sorong sana. Lalu keluarga dari Sorong bawa ke Jakarta. Lalu karena dibawa ke Jakarta, lalu ada suara yang menyatakan bahwa anak itu kami culik. Nanti dituduh menculik anak. Lalu kami pergi membawa anak ini ke Komnas Anak pada hari itu, bulan September 2018. Lalu segera ditangani oleh tim Komnas, diterima oleh Pak Aris Mardeka dan tim pada saat itu. Lalu kami menceritakan tujuannya datang ke situ karena anak ini tidak mau lagi balik ke Sorong, nggak mau balik ke Sorong, sehingga kami dituduh menculik anak. Jadi saya berpikir untuk meminta rekomendasi dari Komnas Anak supaya anak ini boleh tinggal di kami. Begitulah kira-kira.
akhirnya Komnas Anak tidak setuju langsung memberikan rekomendasi karena katanya harus tahu dulu ceritanya. Jadi anak ini menceritakan apa yang dia lihat bukan kepada kami, tapi kepada Komnas Anak. Lalu ketika kami selesai ketika anak ini selesai di interview selama 3 jam kurang lebih, lalu kami jemput, lalu setelahnya mereka menyampaikan nanti 3 hari kemudian Bapak datang ke sini untuk meminta surat rekomendasi. Lalu nggak tahu kenapa hati saya nggak tenang, akhirnya besoknya saya datang lagi ke situ. Lalu saya bertemu dengan orang yang interview, lalu disampaikan kepada saya, Pak, sebenarnya kemarin kami ingin cerita apa yang terjadi. Ternyata anak ini melihat pembunuhan, kira-kira seperti itu. Lalu saya kaget, kok bisa gitu. Nah akhirnya kasus ini berjalan di Polda Papua, mandek sampai 2023, mandek. Dari 2018 nggak jalan kemana-mana. Tapi akhirnya kami kembali lagi ke Pak Aris. Lalu Pak Aris menyampaikan, loh kok kasusnya nggak jalan? Dan Pak Aris lah yang membantu kami sampai di tengah-tengah penyakit, kesibukan. Beliau pergi ke Polda, ke Sorong, kemana-mana untuk mengasistensi kasus ini. Hingga akhirnya Pak Aris pun selama perjalanannya memerintahkan di Komnas supaya anak ini didampingi secara psikolog. Dan akhirnya anak ini dihadirkan di pengadilan bersaksi. Dan akhirnya tahun 2024 kemarin awal bulan-bulan Februari kasus ini diputuskan karena sampai di Mahkamah Agung. Karena pihak yang tersangka itu tidak menerima, mereka banding-banding sampai Mahkamah Agung, lalu Mahkamah Agung mengeluarkan putusan bahwa memang mereka tidak disangsikan lagi merupakan para pelaku yang membunuh keponakan kami itu, bapaknya anak ini. Jadi selama perjalanan hampir kurang lebih 6 tahun, Pak Aris Merdeka lah yang selalu menguatkan, lalu memberikan semacam dorongan supaya kami tetap gigih untuk menyurati, untuk mengunjungi para pejabat di negeri ini. Saya pribadi sudah sampai ke Kompolnas, sudah sampai ke Kapolri, sama sekali kurang begitu berjalan kasus itu. Hingga akhirnya Pak Aris lah yang berangkat ke Kapolda Manokwari sana, lalu bertemu juga dengan para penggiat hukum di sana. Sampai akhirnya dalam tempo 3 bulan kasus ini bisa disidangkan dan hingga akhirnya berkekuatan hukum. Oleh karena itu dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih banyak buat Ibu Ros. Saya ingat betul beliau sakit karena baru pulang dari Sorong ketika mendampingi kasus kami. Saya ingat betul, saya masih samperin beliau di rumah sakit pada saat itu. Saya ingat betul, saya juga sampaikan di depan Ibu Ros, juga saya sampaikan kepada Pak Aris, sudah berhenti dulu, jangan ngerjakan apa-apa. Tapi namanya penggiat, namanya yang orang tulus, gak bisa diam juga. Itulah yang saya bisa lihat dari seorang Aris Merdeka. Dan sampai hari ini saya ingin sampaikan satu hal yang tadi disampaikan, kalau ingin kaya, jadi Pak Aris gampang. Dan saya ingin sampaikan, belum pernah Pak Aris meminta uang sepeser pun kepada kami keluarga selama membantu kami menyelesaikan kasus ini. Belum pernah. Bahkan kami tawarkan pun rasa-rasanya beliau tidak. Jadi saya mau sampaikan, Pak Aris itu tulus, baik, bertanggung jawab, berdedikasi, dan mungkin saya lah orang yang paling bahagia pernah bisa bertemu dengan Pak Aris. Dan karena beliaulah maka kasus kami bisa selesai dan berkekuatan hukum. Kami tidak bisa menghadirkan anak itu di sini karena tentunya ada yang harus dilindungi. Sekali lagi saya sampaikan kepada Ibu Ros, terima kasih banyak sudah diberikan kesempatan untuk menyaksikan bahwa Pak Aris lah yang membantu kami beserta dengan tim dari Komnas yang akhirnya kasus kami bisa terselesaikan dengan baik, dengan adil. Terima kasih, itu saja. Lanjut, Pak Ibu.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya Bapak Ibu sekalian, dan saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Rusti yang sudah berikan ruang kepada saya untuk sharing di sini terkait dengan launching buku yang tentunya sangat bermanfaat, dan beliau memotret fenomena kasus ya yang ada di Indonesia ini dari perspektif sistem peradilan tadi. Saya membaca sekilas memang banyak kasus yang itu anak hari ini tidak hanya sebagai objek, tapi juga anak hari sebagai subjek. Anak hari sebagai pelaku tindak kekerasan, dan tidak hanya kekerasan fisik atau dalam kategori ringan ataupun sedang, bahkan ini sudah masuk kategori yang itu berat. Dari perspektif ini bicara tentang kekerasan ataupun bahkan kejahatan seksual terhadap anak, sesungguhnya ini sudah extraordinary crime, kejahatan yang luar biasa. Tapi dalam faktanya banyak juga di lapangan yang itu menganggap bahwa kasus anak ini adalah kasus yang biasa-biasa saja. Nah, ini tentu keprihatinan Pak Aris almarhum dituangkan di dalam buku ini dari beberapa kasus yang tentu ini harus menjadi perhatian kita bersama. Dalam konteks sisi pidana anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sesungguhnya memang itu lahir daripada keprihatinan juga. Keprihatinan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang ketika itu usia anak yang itu dapat dipidana itu kan 8 tahun ke atas. Nah, ketika itu ada kasus anak yang usia 8 tahun melakukan tindak kekerasan fisik kepada temannya, dan akhirnya dia harus bolak-balik peradilan, ya, karena memang undang-undang dulu itu kan 8 tahun ke atas, sehingga akhirnya lahirlah undang-undang sistem pelayanan pidana ini untuk menjawab daripada kasus yang terjadi yang itu luar biasa. Ada anak usia di SD yang sempat kita dampingi juga Pak itu usia SD kelas 5 dan kelas 6 menyetubuhi adik kelasnya SD kelas 1. Nah, problemnya adalah bicara tentang keadilan. Karena dalam undang-undang sistem pelayanan pidana anak, apabila itu anak yang berkonflik dengan hukum atau disebut sebagai anak melakukan tindak pidana di bawah 12 tahun usianya, maka itu tidak boleh dipidana. Hanya ada 2 pilihan. Pertama itu dikembalikan kepada orang tua dari si pelaku tadi anak, atau dibina oleh pemerintah atau dinas sosial. Persoalannya kan keadilan mana yang itu dapat diterima oleh korban, oleh orang tua korban, oleh masyarakat ketika kasusnya itu masuk ke dalam kejahatan yang luar biasa. Ini kan menjadi problem di masyarakat. Karena undang-undang sistem pidana menyatakan demikian. Tapi konteks hari ini memang kalau bicara tentang paradigma pergeseran pidana, yang itu ada retributive justice, pembalasan. Setelah itu ada restitusi justice. Itu bicara tentang bagaimana ada ganti kerugian. Tapi hari ini memang sudah bergeser kepada restitusi justice, keadilan restoratif. Ya, ini yang kalau memang dalam konteks misalkan ketika anak sebagai pelaku dalam kategori ancaman pidananya kan di bawah 7 tahun. Tapi ketika tadi misalkan kasusnya adalah kejahatan yang luar biasa, ini sulit untuk bisa diterima oleh masyarakat. Nah, SPPA pun saya kira hari ini itu apakah sudah optimal dijalankan ya oleh pemangku kebijakan? Karena faktanya, contoh misalkan, ketika anak itu dia berhadapan dengan hukum, anak yang berkonflik, proses peradilan belum vonis, itu seharusnya anak itu ada di LPAS, Lembaga Penempatan Anak Sementara. Tapi faktanya di Indonesia, di provinsi manapun, itu belum ada namanya LPAS. Sehingga anak yang berkonflik pun tadi, itu mereka di tahanan orang dewasa. Gitu. Nah, ini menjadi problem juga. Sampai hari ini, 2012, sampai hari ini, tidak ada di daerah manapun yang itu ada LPAS. Sehingga akhirnya anak-anak tadi mau tidak mau ditempatkan di tahanan orang dewasa. Lantas bagaimana dengan anak yang menjadi korban tadi? Anak menjadi korban sepatutnya mendapatkan perlindungan, pemenuhan yang optimal, terutama daripada pemerintah. Tapi bagaimana konteks hari ini misalkan? Anak-anak sebagai korban, ya banyak itu yang akhirnya dikembalikan kepada orang tua karena memang fasilitas prasarana yang tidak memadai.
Bagaimana paradigma di masyarakat? Bahkan hari ini misalkan tidak sedikit ketika anak menjadi korban itu dijadikan sebagai victim blaming. Dia sudah korban tapi dia dipersalahkan. Nah ini juga dalam konteks masyarakat hari ini sedikit Ibu Ros, ya dalam hal bagaimana penegakan hukum, itu setidaknya kalau menurut treatment itu ada 3 ya. Pertama itu bicara tentang substansi legal, peraturan perundang-undangannya, tadi betul, apakah hari ini undang-undang di Indonesia itu masih banyak disharmonisasi antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya, kan itu. Sehingga perlu ada namanya pembaruan hukum. Apakah SPPA hari ini itu sudah mengakomodir daripada tadi anak-anak yang berhadapan dengan hukum, anak sebagai saksi, termasuk juga anak sebagai pelaku. Nah yang kedua itu adalah bicara tentang struktur. Strukturnya ini adalah kelembagaannya. Apakah kelembagaan hari ini misalkan masih ada egosentris sektoral? Bicara tentang kementerian, bicara tentang dinas misalkan di daerah, bicara tentang penggiat anak, NGO dan segala macam. Apakah masih merupakan egosentris sektoral? Kalau memang ini masih terjadi, sulit rasanya perlindungan terhadap anak, baik itu yang berkonflik dengan hukum, itu dapat terlindungi. Kalau masih ada egosentris sektoral. Ini bicara tentang strukturnya. Yang ketiga, bicara tentang kulturnya. Kultur ini ada 2. Ada kultur daripada aparatur penegak hukum, ada kultur juga dari masyarakat. Kultur aparatur penegak hukum, apakah hari ini misalkan, tadi dengan kasus yang tadi, ini luar biasa perjuangan daripada ya Bapak dan juga Komnas Anak untuk bagaimana meyakinkan kepada aparatur penegak hukum. Bicara tentang SPPA, hari ini misalkan baru hanya ada direktorat itu kan perjuangan Pak Aris luar biasa beliau. Bagaimana memperjuangkan ketika Wakapolrinya Pak Ridhono ya, untuk agar ada direktorat khusus perlindungan perempuan dan anak, dan alhamdulillah ini diakomodir oleh pemerintah. Ini perjuangan Pak Aris, saya masih ingat betul. Beliau memperjuangkan itu. Ya. Ini bicara tentang apa? Tadi bicara tentang kultur aparatur penegak hukum. Karena Pak, maaf, banyak ada yang mengeluh di unit-unit PPA, kasus yang banyak, tapi ditangani oleh hanya 11 unit gitu. Nah, Pak Ketum berpikir memotret itu, wah ini harus ada penguatan kelembagaan dalam konteks adalah tadi aparatur penegak hukum. Yang berikutnya bicara tentang kultur masyarakat hari ini. Ini juga punya peran penting. Bagaimana masyarakat hari ini punya sense of security atau sense of responsibility. Kalau misalnya masyarakat hari ini tidak memiliki sense of security, ya, pengabaian terhadap kasus-kasus yang terjadi di masyarakat, termasuk tidak quick respon tadi terhadap kasus, sulit rasanya juga bagaimana kasus-kasus anak ini dapat terselesaikan dengan baik. Karena kasus anak itu ibarat seperti gunung es. Potret Pak Aris di sini itu hanya sebagian kecil daripada kasus-kasus yang sesungguhnya terjadi di masyarakat. Jadi dengan disuguhkannya buku ini sungguh luar biasa. Artinya bagaimana memotret anak-anak hari ini yang itu tentunya harus mendapatkan dukungan yang secara optimal oleh pemerintah, oleh dunia usaha, oleh masyarakat, semua sektor itu harus terlibat bagaimana untuk penegakan hukum, terutama tadi perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Saya kira tentu ini sangat bermanfaat dan semoga ini menjadi inspirasi dan motivasi kita untuk terus memperjuangkan sosok Bapak Aris Merdeka Sirait. Saya kira itu, terima kasih. Ibu, Bapak, dan hadirin yang saya muliakan, saya kira kita tidak akan diskusi panjang lebar lagi. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Siagian dan juga oleh Pak Uut itu sudah dapat memberikan gambaran kepada kita betapa pentingnya keterlibatan semua pihak untuk memberikan perlindungan yang maksimal terhadap anak, khususnya kepada anak yang berhadapan atau berkonflik dengan hukum. Mau tidak mau, memang kita dituntut untuk memberikan kontribusi bersama, tidak hanya kepada satu lembaga saja, tapi kita semua yang ada di sini dan seluruh bangsa ini. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan beserta Pak Uut dan Pak Siagian. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk dari Jakarta, Bapak Tomang Damani, Bapak Dr. Heri Haryansyah, Bapak Irwan Delau,
Ibu Rifa Aryani, Direktur Sekolah Global Mandiri, Ibu Rifa, dan Ibu Lia Latifah, SPD MPD, Direktur PAUD Inspirasi Indonesia. Mohon diarahkan untuk sesi foto bersama dan penyerahan buku. Buku ini diserahkan, nampan dari buku ini dibawa oleh Komandan Adit. Kita berikan tepuk tangan untuk Pak Komandan Adit. Komandan Adit bersekolah di Immaculata Autism Boarding School, mengambil program seumur hidup. Pak Komandan senantiasa menjaga sekolah, juga bersama putri saya yang mengambil paket seumur hidup di Immaculata Autism Boarding School. Ya, penyerahan buku dimulai. Terima kasih kami ucapkan atas dukungan yang tiada henti diberikan kepada anak-anak Indonesia. Yang hadir di atas panggung hari ini adalah para pahlawan untuk anak Indonesia. Dan memang sudah sampai ke titik yang sangat penting, referendum hukum untuk menolong dan membantu anak Indonesia. Ya, foto bersama, mohon arahan dari tim. Foto bersama mungkin Bu Arseti agak sedikit. Ya, kita akan foto bersama.